adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Lebih Kuat Daripada Berhala-Berhala di Mesir. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Mazmur 86 ayat 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Pekabaran, Allah sedang bekerja untuk menjangkau hatiku. Embun pagi yang dingin membasahi janggut Musa ketika dia dan abangnya Harun berdiri dengan tenang di tepi sungai Nil yang besar itu. Dia datang, Musa berkata dengan pelan. Apa yang kalian berdua inginkan sekarang? Firaun menggerutu begitu dia tiba di tepi sungai. Musa melangkah maju. Tuhan, Allah bangsa Ibrani, telah mengirimkan aku untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi. Tuhan berkata, engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan memukul air sungai Nil dengan tongkat ini, dan sungai ini akan berubah menjadi darah. Ikan di dalamnya akan mati, dan sungai ini akan berbau busuk. Orang-orang Mesir tidak akan mampu meminum air dari sungai Nil. Hal itu segera terjadi seperti yang dikatakan Musa. Di seluruh Mesir, air berubah menjadi darah. Bahkan air yang disimpan di dalam kendi di rumah-rumah bangsa itu. Tetapi, Firaun tidak mau membiarkan umat Tuhan pergi. Dia tidak mau melepaskan budak-budaknya. Bagaimanapun, mereka telah menjadi budak selama hampir 400 tahun. Pergilah kepada Firaun lagi, kata Tuhan. Katakan kepadanya bahwa aku akan mengirimkan jutaan katak ke Mesir. Katak-katak itu akan ada di mana-mana, bahkan di kamar tidur orang-orang, bahkan di tempat tidur mereka. Musa menyampaikan apa yang telah dikatakan Tuhan kepada Firaun, dan hal itu pun terjadi tepat seperti yang Musa katakan. Katak-katak ada di mana-mana, dan mereka membuat bangsa Mesir menjadi kacau balau. Singkirkanlah katak-katak ini, dan aku akan membiarkan bangsamu pergi. Firaun berseru kepada Musa. Maka Tuhan pun mengakhiri tulah itu, dan semua katak-katak itu mati. Tetapi Firaun tidak mengizinkan bangsa itu pergi. Tuhan berkata lagi kepada Musa, katakanlah kepada Harun untuk memukul debu dengan tongkatnya. Debu itu akan berubah menjadi nyamuk. Harun melakukannya, dan tiba-tiba tanah Mesir dipenuhi dengan sebuah kabut dari nyamuk-nyamuk kecil yang menjengkelkan. Nyamuk-nyamuk kecil itu menutupi bangsa Mesir dan ternak-ternak mereka. Nyamuk-nyamuk itu membuat bangsa Mesir menjadi gila. Tetapi Firaun tidak membiarkan umat Tuhan pergi. Tuhan berkata kepada Musa lagi, katakan kepada Firaun, jika dia menolak untuk membiarkan umatku pergi, aku akan mengirimkan lalat pikat ke Mesir. Rumah-rumah akan dipenuhinya, tanah akan ditutupi olehnya. Tetapi tidak akan ada lalat di Goshen, di mana umatku tinggal. Akulah Tuhan dan aku memiliki kuasa bahkan di tengah-tengah negeri ini. Musa menyampaikan firman Tuhan kepada Firaun, dan hal itu pun terjadi seperti yang Musa katakan. Singkirkanlah lalat-lalat yang mengerikan ini. Firaun menjerit, aku akan mengizinkan bangsamu pergi. Maka Tuhan melenyapkan lalat-lalat itu. Tetapi Firaun tidak mau membiarkan umat Tuhan pergi. Tuhan berusaha menjangkau hati Firaun 5 kali lagi. Dia berusaha menunjukkan kepada Firaun bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Bangsa Mesir menyembah banyak dewa-dewa, dan Tuhan menggunakan setiap tulah untuk menunjukkan kepada Firaun bahwa dewa-dewanya tidak berguna. Semua kuda-kuda, keledai-keledai, unta-unta, sapi-sapi, dan domba itu mati. Bangsa Mesir menyembah dewa lembu jantan dan dewa sapi. Ternak-ternak bangsa Israel tidak ada yang mati. Berikutnya, bangsa Mesir terkena penyakit yang mengerikan dan menyakitkan. Mereka menyembah sebuah dewa berkepala singa yang diharapkan memiliki kekuatan untuk melawan penyakit. Kemudian, Tuhan mengirimkan hujan es. Bencana itu memusnahkan semua hasil ladang dan setiap pohon. Bangsa Mesir menyembah sebuah dewa langit dan sebuah dewa badai.
hujan es itu tidak jatuh di mana bangsa Israel tinggal. Kemudian, Tuhan memenuhi seluruh Mesir dengan belalang-belalang, dan belalang-belalang itu memakan setiap tumbuhan hijau yang tersisa di negeri itu, dan mereka pun memenuhi rumah-rumah. Dewa panen bangsa Mesir tidak dapat menyelamatkan mereka. Akhirnya, sebuah kegelapan yang pekat dan mengerikan menutupi Mesir selama 3 hari. Dewa matahari mereka tidak dapat menolong bangsa Mesir, tetapi terang menyinari tempat di mana bangsa Israel tinggal. Tuhan sekarang telah memberikan 9 kesempatan kepada Firaun untuk mengetahui bahwa dia jauh lebih besar daripada dewa-dewa palsu bangsa Mesir. Dia telah berusaha berulang kali untuk berbicara kepada Firaun dalam sebuah cara yang dapat dia pahami. Dia akan mencoba sekali lagi.